Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua yang membahas soal-soal UTBK atau soal-soal yang bertipe UTBK, kali ini yang akan saya bahas adalah soal yang masuk di bab aplikasi turunan ya di kelas 12 untuk matematika peminatan. Walaupun sebenarnya materinya itu sudah disampaikan secara terpisah mulai SMP, yaitu di sini kita menggunakan konsep gradien, persamaan garis singgung, sifat-sifat dua garis sejajar dan tegak lurus, dan terakhir kita menggunakan turunan, khususnya turunan pertama. Seperti diketahui, untuk menentukan gradien garis singgung pada suatu kurva kita menggunakan turunan pertama. Jadi materi ini taruh di kelas 12 yang membahas tentang aplikasi turunan pertama. Kita lihat soalnya ya. Jika garis-garis singgung grafik Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 1 pada titik-titik yang berabsis A dan A plus 1 saling sejajar, maka jarak antara dua garis tersebut adalah titik-titik. Ya, di situ ada optionnya, semuanya bentuk irasional. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti kita cari, itu ada grafik atau ada kurva pangkat 3 ya, 2x pangkat 3 dan seterusnya itu. Kemudian ada garis singgung yang berabsis di A dan A plus 1. Jadi garis singgungnya itu ada dua di grafik itu ya. Nah, absisnya A dan A plus 1. Sehingga kita cari gradiennya dulu, gradien garis singgung, dengan cara mencari turunan dari kurvanya atau dari kurvanya ya. Nah, ini. Jadi Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Itu turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan 6x kuadrat dikurang 6x ditambah 6. Ini turunan pertamanya. Jadi nanti kita cari gradiennya melalui turunan pertama itu. Karena turunan pertamanya 6x kuadrat dikurang 6x tambah 6 itu ada di titik yang berabsis A dan A plus 1, maka titik yang absis titik itu kita substitusikan ke dalam turunan pertamanya, yaitu jadi untuk gradien garis yang melalui titik berabsis A kita masukkan menjadi 6A kuadrat dikurang 6A ditambah 6 ya, itu merupakan gradien dari garis yang melalui titik berabsis A. Sekarang kita cari gradien garis di titik yang berabsis A plus 1. Berarti A plus 1-nya kita substitusikan juga ke dalam turunan pertama tadi. Kita sebut dengan M2, yaitu 6A plus 1 dalam kurung kuadrat dikurangi 6 kali A plus 1 plus 6. Sehingga didapat 6A kuadrat ditambah 6A ditambah 6. Jadi gradien garis pertama M1, gradien garis kedua M2 sudah kita dapatkan. Sementara kita tahu di sini konsep dari dua garis yang sejajar itu gradiennya adalah sama. Berarti M1 dan M2 itu sama. Kita tulis M1 sama dengan M2. Ini. Kemudian kita selesaikan 6A kuadrat dikurang 6A ditambah 6 sama dengan 6A kuadrat ditambah 6A tambah 6. Sehingga di sini kita selesaikan menghasilkan negatif 12A sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 0 ya. Setelah A-nya ketemu 0, maka kita cari gradien yang M1 M2 tadi ya. Tadi M1 M2 nya kan sudah ketemu tapi masih dalam bentuk A. Sekarang A-nya sudah ketemu 0, berarti M1 nya nanti kita cari A sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam M1 ya. Jadi ini kita lihat setelah kita tahu, maka sebelum kita substitusikan A nya ke dalam persamaan atau dalam gradien tadi,
kita cari dulu pasangannya atau ordinatnya. Ya kan tadi sudah tahu absisnya A. Karena sekarang A-nya itu sama dengan 0, maka ini kita substitusikan ke dalam kurvanya. Ke dalam persamaan kurvanya yang 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 6x tambah 1, sehingga didapat Y sama dengan 1. Maka titik singgung garis pertama dengan kurva adalah 0,1. Ya, ini adalah titik singgung di kurva pertamanya. Nah, setelah itu baru kita tentukan M1-nya. Ternyata M1-nya itu 6. Kalau M1 6, M2-nya pasti 6, nggak usah dicari lagi. Kita sudah tahu karena garisnya sejajar. Yang jelas yang garis pertama atau garis singgung pertama itu melalui titik 0,1 yang sekaligus sebagai titik singgung dan dia mempunyai gradien 6. Nah, kita cari persamaan garisnya. Jadi persamaan garis singgungnya itu kita menggunakan persamaan atau konsep persamaan garis. Persamaan garis yang melalui satu titik x1, y1 dengan gradien m. Nah, ini persamaannya. Kita substitusikan di sini, x1-nya 0, y1-nya 1, m-nya 6. Nah, sehingga didapat samaan garis 6x dikurang y ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung pertama yang tadi diberikan atau diketahui absisnya A. Jadi garis ini adalah persamaan garis singgung, gradiennya 6, dia melalui titik singgung 0,1 ya. Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu garis singgungnya ini, persamaan garis singgungnya ini, sekarang kita cari sesuai pertanyaan, yaitu tentukan jarak antara dua garis tersebut. Jarak dua garis itu bisa kita tentukan apabila kita tahu salah satu persamaannya dan satu titiknya. Ya, kita bisa menggunakan rumus jarak atau persamaan jarak. Nah, sekarang untuk x-nya sama dengan a plus 1 tadi, ya, jadi a-nya sama x-nya sama dengan 1 ya. Jadi kita substitusikan ke sini, y-nya sama dengan 6. Berarti titik singgung satunya lagi yang berabsis A plus 1 tadi adalah 1,6. Jadi dua garis singgung ini menyinggung di titik 0,1 dan di titik 1,6. Kalau yang titik 0,1 tadi sudah kita cari persamaan garisnya. Sekarang yang garis singgung kedua kita nggak perlu mencari persamaan garisnya, kita cukup tahu titik singgungnya atau salah satu titik yang ada di garis itu. Sehingga mencari jarak dua garis ini sama saja dengan mencari jarak titik ini ke garis yang sudah kita peroleh di bagian awal tadi, yaitu dengan menggunakan persamaan jarak ya, jarak. Jadi ini diberikan harga mutlak supaya apapun hasilnya yang di dalam sini nanti hasilnya selalu positif karena kita bicara tentang jarak. Tentu masih ingat ini ya, rumus AX1 ditambah B1 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dimana A itu koefisien X, B itu koefisien Y, X1 itu absisnya titik yang diketahui atau yang dicari jaraknya, dan Y1 itu ordinatnya atau Y-nya dari titik itu. Maka ini kita masukkan ke sini, A-nya 6, X1-nya 1, B-nya negatif 1, Y1-nya 6, C-nya 1 ya, dibagi akar A-nya 6 kuadrat, B-nya negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat. Setelah kita hitung, kita dapatkan harga mutlak 1 per akar 37. Karena ini dalamnya ada positif, maka kita tinggalkan tanda harga mutlaknya, dia tetap 1 per akar 37. Jadi jarak antara dua garis singgung tadi yang sejajar itu adalah 1 per akar 37. Oke, sampai di sini untuk soal kedua. Nanti kita lanjutkan lagi
soal ketiga mungkin beda topik. Baiklah, demikian tadi soal kedua yang saya bahas, atau soal tentang UTBK atau soal-soal yang setipe dengan soal-soal UTBK. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian ketiga dengan topik yang berbeda ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar.